Di dalam nama Tuhan Yesus. Bagaimana kabarnya selama 1 minggu ini? Sebelum kita memuji nama Tuhan, saya undang seluruh jemaat untuk bangkit berdiri dan kita angkat satu pujian, Kuasamu terlebih besar.
janji-Mu ya Tuhan, menolongiku. Kuasa-Mu lebih besar. Kuasa-Mu lebih besar. Tuhanku lebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, berikan lebih besar. Tuhanku lebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Kuasa-Mu lebih besar. Tuhanku lebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, berikan hidupku. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, berikan hidupku. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, berikan Terima kasih Tuhan, ucap syukur Tuhan untuk pagi hari ini Tuhan. Atas kasih setia-Mu Tuhan kami bisa berkumpul ini semua karena kasih anugerah-Mu Tuhan. Kau tutup bungkus ruangan ini Tuhan dengan darah suci-Mu Tuhan dari awal pertengahan sampai akhirnya Tuhan. Memaafkan untuk setiap kami Tuhan yang melayani-Mu di pagi ini Tuhan. Pemain musik, WA, singer, tamborin, bahkan LCD, dan juga Tuhan apapun yang menjadi kesulitan untuk setiap kami, Kau mudahkan, Kau berikan kelancaran dari awal pertengahan sampai akhirnya Tuhan. Kami juga akan mendengarkan dari kebenaran firman-Mu Tuhan melalui hamba-Nya Tuhan. Kau urapi lidah dan bibir hamba-Nya Tuhan, memberikan hikmat kata-kata yang daripada Engkau Tuhan. Kau urapi seluruh jemaat Tuhan yang hadir pada pagi hari ini Tuhan. Berikan sukacita yang melimpah untuk setiap mereka Tuhan. Kami juga akan mendengarkan sedikit dari kebenaran firman-Mu Tuhan. Kau berikan hikmat, pengertian daripada Engkau Tuhan untuk setiap kami Tuhan. Yang masih dalam perjalanan, Kau tuntun setiap langkah mereka Tuhan, yang berjalan kaki maupun naik kendaraan roda 2 Tuhan. Berikan keselamatan yang daripada Engkau Tuhan sampai di tempat ini tanpa kurang serta waktu Tuhan. Kami juga akan menerima perjamuan kudus-Mu Tuhan. Kau sucikan hati kami pribadi lepas pribadi Tuhan. Jika di hati kami, di pikiran kami Tuhan, masih ada kuasa-kuasa yang bukan daripada Engkau Tuhan, yang melingkupi setiap hati kami, pikiran kami Tuhan. Mulai saat ini Tuhan, Kau jauhkan, Kau buang dari setiap hati kami dan pikiran kami Tuhan. Dan terima kasih Tuhan, kami siap Tuhan untuk memuji muliakan nama-Mu Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Masih sanggup untuk bangkit berdiri? Dan kita angkat satu pujian, Kaulah kuatku.
Dan masih bagi berdiri, kita angkat pujian lagu Sukacita, Sungai Sukacitamu. Dan sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan melalui hambanya, siapa yang mau menyaksikan Cinta Kasih Tuhan selama 1 minggu ini, saya persilakan untuk maju ke depan. Kalau belum ada, kita siapkan hati kita untuk mendengarkan sedikit dari kebenaran firman Tuhan, dan kita angkat satu pujian. Kau berfirman.
Ajari kami untuk tetap percaya dalam segala musim hidup kami, dalam segala hal yang terjadi dalam hidup kami. Ajari kami untuk menguatkan kepercayaan kami kepada Tuhan, sebab hanya di dalam Tuhanlah ada pengharapan yang hidup, ada jalan keluar, dan juga ada pengharapan yang terus-menerus dibangun di dalam hidup kami. Terima kasih, kami bersyukur Kau hadir di tengah-tengah kami, dalam nama Tuhan Yesus, amin. Kondisi yang baik, kondisi yang penuh dengan sukacita pada pagi hari ini. Ya, sebentar. Ya, sampai setelah minggu disiapkan ya. Ya. Apakah suara saya terdengar dengan baik pagi hari ini? Amin ya, suara terdengar dengan baik ya. Nah, Bapak Ibu, pagi hari ini tentunya saya terus berkata bahwa kekristenan di dalam hidup kita itu ada sebuah perjalanan. Sebuah perjalanan yang tidak akan pernah selesai sampai nanti kita kembali pulang ke rumah Bapa. Kita akan terus diproses dalam kehidupan ini, kita akan terus mengalami banyak hal, mau suka, mau duka, mau banyak hal, tapi kita akan terus berjalan, memilih komitmen berjalan bersama dengan Tuhan. Nah, saya sudah mengirimkan materi pada pagi hari ini, apakah bisa ditampilkan? Kak? Ya, kita akan sama-sama belajar tentang ketabahan hati, Bapak Ibu. Nah, materi ini saya dapat 2 tahun yang lalu, tapi saya selalu percaya firman Tuhan itu baru bagi setiap kita. Bisa ditayangkan ketabahan hati. Kita akan sama-sama belajar. Saya juga belajar tentang ketabahan hati, Bapak Ibu. Nah, ketabahan hati di dalam KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia itu tentang bagaimana sikap bertahan ya Bapak Ibu ya. Setia dalam segala masalah. Salah satunya bahasa gitu. Tapi bahasa Yunaninya sangat menarik sekali. Dalam bahasa Yunaninya dikatakan dalam bahasa hupomone. Artinya bertahan untuk bertahan. Agak kok membingungkan ya. Sikap bertahan untuk terus bertahan. Bahasanya gitu ya Bapak Ibu ya. Bertahan untuk bertahan dalam proses dan proses selanjutnya. Saya ingin bertanya kepada Bapak Ibu, bisa lambaikan tangan jawabannya. Apakah Bapak Ibu percaya di dalam hidup kita terus mengalami proses Tuhan? Amin. Kita akan terus mengalami proses Tuhan. Dan salah satunya adalah sikap ketabahan hati inilah yang akan kita sama-sama pelajari pada pagi hari ini. Nah, hukum ini tadi bertahan untuk bertahan, bertahan segala cara, segala kekuatan untuk terus bertahan dalam prosesnya. Minggu ini Bapak Ibu saya itu menghadiri upacara pemakaman itu 3 kali. 1 saudara saya yang di Solo, 2 saudara saya yang di Solo, ketiga adalah salah satu Bapak Ibu pengurus yang di tempat istri saya bekerja. Jadi 3 kali menghadapi masa kedukaan gitu ya Bapak Ibu ya. Dan saya melihat keluarga-keluarga yang ditinggalkan oleh anugerah Tuhan diberikan kemampuan, oleh anugerah Tuhan diberikan penghiburan, oleh anugerah Tuhan diberikan ketabahan menghadapi suasana berduka. Nah, apakah bisa ditampilkan, Kak? Oh belum, ya oke. Kalau gitu kita baca dulu saja yang menjadi nas kita 2 Korintus 5 ayatnya yang ke-6 sampai yang ke-9. Nah, nanti bisa saling disiapkan 2 Korintus 5 ayatnya yang ke-6 dan sampai ke-9. Nah, Bapak Ibu, tanpa menunggu di depan, kita bisa membuka Bapak Ibu lewat Alkitab kita, mungkin ada di HP,
2 Korintus 5 ayatnya yang ke-6 sampai yang ke-9. Sudah ketemu Bapak Ibu? 2 Korintus 5 ayat yang ke-6 dan ke-9. Kita akan membaca bersama-sama Bapak Ibu. Dalam hitungan ketiga, 2 Korintus 5 ayat 6 sampai 9. 1, 2, 3. Maka tapi meskipun kami sadar bahwa selama kami mendiami tubuh ini, kami masih jauh dari Tuhan. Sebab hidup kami ada percaya bukan karena melihat, tetapi hati kami tabah, dan terlebih suka kami beralih dari tubuh ini untuk menetap pada Tuhan. Sebab itu juga kami berusaha, baik kami diam di dalam tubuh ini maupun kami diam di luarnya, supaya kami berkenan kepadanya. Saya ingin menggarisbawahi Bapak Ibu, selama kita ada di dalam dunia dan di bumi ini, akan ada selalu masa-masa yang mungkin membuat hati kita tidak enak, yang mungkin membuat tubuh kita merasa tidak nyaman, karena kita masih mendiami tubuh jasmani. Betul ya Bapak Ibu ya? Masih ada emosi, masih ada mungkin kesedihan yang akan diguncang, masih mungkin ada masa-masa berduka. Selama kita masih tinggal di bumi ini, Rasul Paulus mencatatkan tadi, kita akan mengalami hal tersebut. Tapi satu hal yang kita harus tanamkan di hati kita, bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Amin. Saya harus berkata, ketabahan ini Bapak Ibu, seringkali orang mencibirkan, tabah. Hanya orang-orang yang kuat yang mampu menjalani hidup penuh ketabahan. Nanti maksud saya Bapak Ibu ya, karena banyak orang Bapak Ibu yang hari-hari ini di berita, televisi, atau media sosial yang kita baca, mengakhiri hidupnya. Betul nggak Bapak Ibu ya? Karena tekanan, mungkin karena emosi dan sebagainya, mengakhiri hidupnya. Makanya saya katakan orang yang tabah adalah orang yang kuat. Salah satunya cakap menanggung banyak hal di dalam hidup. Makanya hupomone tadi, bertahan untuk terus bertahan selama sampai di bumi kepada kekekalan nanti. Kita harus terus bertahan. Bahkan Alkitab mencatat kita akan menjadi pemenang di dalam Kristus. Amin Bapak Ibu. Amin. Tapi ada prosesnya. Salah satunya ketabahan. Di dalam ketabahan ada kesabaran. Nah, sambil menunggu untuk kita ambilkan Bapak Ibu, saya harus katakan salah satu ciri orang yang dewasa di dalam Tuhan adalah mempunyai ketabahan hati. Salah satu ciri orang yang hidup dewasa di dalam Tuhan, mampu bertahan di masa-masa sukar. Tidak mudah untuk berputus asa, tidak mudah berkata, sudahlah aku selesaikan saja hidupku. Nanti maksud saya Bapak Ibu ya, mungkin ada tekanan, mungkin ada cobaan hidup, mungkin ada masalah yang begitu besar. Tapi orang yang dewasa, salah satu cirinya adalah mempunyai ketabahan untuk bertahan selesai pada prosesnya Tuhan. Masing-masing kita pagi hari ini mungkin datang dengan berbagai hal yang saya tidak ketahui. Mungkin hanya Tuhan, termasuk Bapak Ibu, mungkin tidak tahu apa yang saya sedang hadapi. Tapi saya belajar pada pagi hari ini supaya saya dan Bapak Ibu punya sikap ketabahan hati sampai selesai proses Tuhan di dalam hidup kita. Amin Bapak Ibu. Amin. Punya ketabahan hati. Dan ini bukan hanya sekedar pasrah menerima, tidak. Ketabahan hati punya sikap aktif di dalamnya. Ketabahan hati punya sikap yang tidak hanya diam, tapi ada sikap aktif di dalamnya untuk terus hidup dalam proses Tuhan. Saya harus katakan orang yang dewasa rohani salah satunya punya ketabahan hati, punya sikap bertahan sampai nanti Tuhan selesai proses. Dan kita mencatat orang yang bertahan sampai kesudahannya, dia yang akan menerima mahkota kemuliaan. Yang pertama Bapak Ibu, kita harus sama-sama belajar. Saya juga belajar Bapak Ibu. Tuhan tidak pernah menjanjikan bahwa kita akan hidup selamanya dalam ketenangan di dunia ini. Ada kalanya gelombang diizinkan terjadi. Ada kalanya masalah diizinkan terjadi. Tetapi Tuhan berjanji akan selalu menyertai. Oleh karena itu, kita harus selalu tabah
dalam menghadapi semua permasalahan. Nah, saya harus menanyakan sekali lagi, apakah sudah bisa ditampilkan? Oh, error ya? Oh, seperti ya. Oke. Kalau gitu Bapak Ibu, ciri-ciri orang yang memiliki ketabahan hati, salah satunya adalah kuat di dalam Tuhan. Saya boleh minta tolong kalau tidak bisa ditampilkan, ayatnya saja bisa minta tolong. 2 Korintus Bapak Ibu 11. Kuat di dalam Tuhan. Salah satu ciri orang yang memiliki ketabahan, kekuatan untuk bertahan adalah kuat di dalam Tuhan. Ya, apakah bisa ditampilkan? 2 Korintus 11. Ya. Oke, kalau gitu kita buka manual saya, mungkin belum bisa. 2 Korintus 11 Bapak Ibu, ayatnya yang ke-23. Sampai yang ke-27 Bapak Ibu. Maaf, sampai yang ke-29. Kuat di dalam Tuhan. Saya akan membacakan Bapak Ibu 2 Korintus 11 ayat yang ke-23 sampai yang ke-29. Apakah mereka pelayan Kristus? Aku berkata seperti orang gila. Aku lebih lagi. Aku lebih banyak berjeri lelah, lebih sering di dalam penjara, didera di luar batas, kerap kali dalam bahaya maut. 5 kali aku disesak orang Yahudi. Setiap 40 kurang 1 pukulan, artinya 39 kali disesak. 3 kali aku didera, 1 kali aku dilempari batu dengan batu, 3 kali mengalami karam kapal, sehari semalam aku terkatung-katung di dalam laut. Dan seterusnya dalam perjalanan aku sering diancam bahaya banjir, bahaya penyamun, bahaya dari pihak orang-orang Yahudi dan orang bukan Yahudi, bahaya di kota, bahaya di padang gurun. Nah, ini saya sampaikan, dan bahaya dari saudara-saudara palsu. Lanjut selanjutnya, aku banyak berjeri lelah dan bekerja berat. Kerap kali aku tidak tidur, aku lapar dan dahaga, kerap kali aku berpuasa kedinginan dan tanpa pakaian. Selanjutnya, dan dengan tidak menyebut banyak hal yang lain, urusan sehari-hari, yaitu memelihara semua jemaat-jemaat. 29. Jika ada orang yang merasa lemah, tidakkah aku turut merasa lemah? Jika ada orang yang tersandung, tidakkah hatiku hancur oleh duka cita? Ini adalah kisah seorang rasul yang bernama Paulus. Paulus ini punya ketabahan hati yang sungguh hebat. Kisahnya sudah kita baca tadi. Berapa kali dia menghadapi maut, berapa kali dia hampir kehilangan nyawa. Tapi apakah Paulus menyerah? Tidak. Paulus mempunyai sikap hati kuat di dalam Tuhan. Beberapa kisah yang sangat menarik yang kita tahu betul, yaitu kisah Ayub Bapak Ibu. Ayub pernah baca Bapak Ibu ya? Ayub kehilangan apa Bapak Ibu? Harta benda, apalagi keluarga, apalagi Bapak Ibu, kehormatannya. Semua diambil, kesehatannya, kehormatannya yang dulu dipandang sangat-sangat terhormat sampai kepada titik terendah. Istrinya meninggalkan dia, anaknya dalam 1 hari selesai semua. Harta bendanya dalam 1 hari selesai semua. Kisah Ayub mengajarkan kita untuk terus bertahan, kuat di dalam Tuhan. Amen. Makanya saya bilang tadi, bertahan itu bukan sikap yang lemah. Ini bertahan adalah sikap yang kuat, dan tabah adalah sikap yang kuat. Karena terus berjalan, bukan hanya pasif, oh ya seperti ini saja, tapi terus menggantungkan harapannya kepada Tuhan supaya dia kuat di dalam Tuhan. Amin Bapak Ibu. Amin. Supaya dia kuat, kita terus kuat di dalam Tuhan. Makanya kuat di dalam Tuhan Bapak Ibu sangat penting sekali. Saya harus katakan Bapak Ibu, seseorang yang punya relasi dengan Tuhan, seseorang yang punya hubungan dengan Tuhan, tidak akan mudah untuk putus asa dalam menghadapi hidup. Amin. Kuat di dalam Tuhan dibangun karena relasi,
Dia kenal siapa yang memegang hidupnya. Saya tahu betul apa yang menjadi masalah saya hari-hari ini. Dan saya tidak bercerita ke banyak orang. Bapak Ibu yang berteman dengan saya di sosial media, status pun saya dalam 1 tahun, 2 tahun mungkin belum buat. Saya berusaha untuk membagikan hanya kepada istri saya. Ada hal yang mungkin saya tanggung, aduh Tuhan ini terlalu berat dalam hidup saya. Tapi saya tidak mau kehilangan yang namanya rasa kuat di dalam Tuhan. Makanya punya relasi penting sekali. Ada kalanya kekuatan itu dibangun oleh cucuran air mata di hadapan Tuhan. Benar atau tidak? Ada kalanya kita diam duduk, hanya duduk di hadapan Tuhan dan berkata, Tuhan, saya tidak mampu, tapi saya tetap kuat. Saya mau tetap memilih kuat di hadapan Tuhan. Itu kekuatan. Relasi supaya kita kuat di dalam Tuhan. Filipi, Bapak Ibu, mencatat Rasul Paulus berkata seperti ini. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepada Dia. Bukan aku yang bermegah. Ketabahan bukan lahir dari aku, tapi Dia. Dia sumber kekuatan. Aku punya relasi. Aku tahu siapa yang memegang hari ini, besok, seterusnya dalam hidup. Mari sama-sama belajar kita kuat di hadapan Tuhan. Bukan kita yang merasa kuat, tapi ada relasi. Amin Bapak Ibu. Terhubung denganmu. Ya, ada lagunya ya Bapak Ibu. Kita bangun relasi supaya ada kekuatan dimampukan setiap hari bersama dengan. Sampai nanti mulut kita mengakui, mendeklarasikan segala perkara dapat aku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepada aku. Paulus sudah memberi contoh, Ayub sudah memberi contoh, Bapak Ibu. Apakah itu mudah? Tidak. Tanpa kekuatan dan kuat di hadapan Tuhan, tidak bisa. Kisah Daud mengingatkan saya, Bapak Ibu. Daud itu dikhianati oleh siapa, Bapak Ibu? Anaknya yang bernama Absalom. Absalom ingin membunuh Daud. Dia merebut ibu kota. Hatinya hancur. Bahasa bayangkan Bapak Ibu ya, anak kandung ingin merebut semua dan membunuh Daud. Tapi Alkitab mencatat Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan. Dia kuat bersama dan di dalam Tuhan. Ini poin yang pertama, kuat di dalam Tuhan. Seseorang yang memiliki ketabahan akan memiliki kekuatan di dalam Tuhan. Contohnya sudah saya bacakan Rasul Paulus. Bisa dikembalikan ke slide yang saya. Ya, karena kita akan langsung ke slide kedua. Poin yang kedua, lanjut. Kuat di dalam Tuhan. Salah satu ciri-ciri orang yang mempunyai ketabahan di dalam Tuhan. Ya, yang kedua adalah percaya kepada Tuhan. Nah, itu saya pernah bagikan di tempat ini. Kita akan baca 2 Korintus 5 ayat yang ke-7. Ada di sini Bapak Ibu. Percaya kepada Tuhan. Sebab hidup kami adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Saya membaca status dari sebuah sosial media milik salah satu penyanyi yang memberkati kita di dunia musik ya Bapak Ibu rohani, namanya Kak Umbu. Dia penyanyi, kini aku percaya. Dia menderita gagal ginjal kronis stadium 5. Usia masih muda, tapi dia bagikan gini, kebenaran firman Tuhan di atas kenyataan. Percaya bukan karena melihat kondisi hari ini. Oh, hari ini saya mungkin sedang diguncang begitu hebat. Tapi iman beyond, melebihi dari apa yang kita lihat. Amin Bapak Ibu. Makanya orang yang tabah beyond penglihatannya, melampaui. Saya tahu di sana ada jalan. Saya
saya tahu di sana Tuhan sedang bekerja menjanjikan sesuatu yang lebih besar. Tabah. Percaya. Saya mau katakan gini Bapak Ibu, percaya kepada Tuhan itu bukan meminta Tuhan membagikan seluruh peta perjalanan kepada hidup kita. Saya mau katakan trust in Him step by step. Obey. Langkah demi bukan Tuhan mana semuanya, kasih itu di sana. Percaya kepada Tuhan. Makanya firman-Mu itu pelita bagi hati. Jalan satu dituntun. Percaya kepada Tuhan. Di dalam percaya pada Tuhan ada ketaatan. Seringkali saya minta Tuhan selesaikan semua dong kalau perlu hari ini, tanpa harus mengalami Tuhan. Saya mengatakan semua yang lahir dari proses Tuhan akan menentukan kedewasaan rohani kita. Semua proses yang Tuhan izinkan dan Tuhan mau di dalam hidup kita akan mendidik kita kepada keserupaan Kristus. Step by step. Itu dia, langkah demi langkah. Hari ini belum kelihatan Tuhan, tapi aku mau belajar percaya. Hari ini belum terbuka Tuhan, tapi saya mau belajar percaya. Ini pilihan mudah atau tidak? Tidak. Saya mau katakan, tegaskan di awal, orang yang tabah, orang yang punya kedewasaan rohani, itu pilihan untuk percaya, trust in Him, not just believe, nggak hanya sekedar percaya, believe, trust. Saya taruhkan semuanya Tuhan, semua, bahkan penglihatan, kenyataan di depan, taruhkan semua. Amin Bapak Ibu. Amin. Ini nggak mudah. Saya sedang berjalan di sini. Terkadang hati ini lagi panas, lagi kecut, ketemu orang harus bisa menguatkan. Itu pilihan untuk terus percaya. Bisa dilanjutkan Kak slide-nya? Karena kami hidup bukan sekedar melihat tapi percaya. Terima kasih kalau sudah dilanjutkan kembali. Oke, oh ya. Kita tunggu sebentar Kak Papa. Terima kasih sudah membantu kami pagi hari ini. Ya. Seseorang bisa mengalami ketenangan dan tabah menghadapi hal-hal yang buruk karena memiliki kepercayaan kepada Tuhan. Saya bacakan ini Bapak. Percaya bahwa Tuhan akan menolong tepat pada waktunya dan Dia sanggup melepaskan kita dari apapun. Tapi tidak hanya berhenti di situ. Percaya juga bahwa Tuhan memiliki rencana yang indah atas setiap hal yang Dia izinkan. Percaya kepada Tuhan, stop bersungut-sungut dalam hidup kita. Percaya kepada Tuhan, stop komplain sama Tuhan apa yang sedang terjadi dalam hidup. Artinya memiliki kepercayaan atas semua yang diizinkan. Pak pernah mengalami, saya mengalami. Saudara saya mengalami kehilangan anak yang dinantikan sudah bertahun-tahun. Lalu bertanya, Tuhan, kenapa ini terjadi? Berbulan-bulan penuh dengan rasa duka kehilangan atas anaknya yang meninggal di panti itu. Tapi setelah dia menyadari ada rencana Tuhan yang diizinkan, dia jalan itu awalnya bersungut-sungut Tuhan, gini. Saya bilang manusiawi, wajar kehilangan. Tapi percaya kepada Tuhan beyond melampaui. Stop bersungut. Kenapa ini terjadi?
Semakin banyak kata kenapa, semakin akan banyak keruwetan di pikiran kita. Saya ngalami betul, Tuhan kenapa? Kenapa? Pikiran saya complicated, rumit sekali. Tapi ketika saya berkata, God, I trust in you. Ini saya udah gak mampu Tuhan, saya serahkan. Orang yang tabah percaya kepada Tuhan. Tuhan bekerja, menolong, tapi juga memiliki rencana semua yang diizinkan. Saya hampir agak bingung kalau misalnya orang berkata, saya percaya kok kepada Tuhan, tapi mulutnya penuh dengan sungut-sungut. Kan aneh ya Bapak Ibu ya. Oh, saya percaya kepada Tuhan, tapi beberapa waktu kemudian muncul sungut-sungut. Itu dua hal yang berbeda. Karena orang yang percaya sungguh-sungguh pada Tuhan, dia akan memilih untuk stop bersungut-sungut. Yang ketiga, ya, poin yang ketiga, selalu merindukan Tuhan, tetapi hati kami tabah dan terlebih suka kami beralih dari tubuh ini untuk menetap pada Tuhan. Penjelasannya, bisa dilanjutkan? Kita akan merasa aman dan tenang jika berada di dalam hadirat-Nya. Walaupun masalah yang kita hadapi belum ada jalan keluar. Saya harus katakan dari awal tadi, Bapak Ibu, salah satu tetap kita kuat, mungkin dengan cucuran air mata. Merindukan Tuhan adalah salah satu cara kita mendapatkan ketabahan hati. Ciri-ciri orang yang tabah selalu merindukan Tuhan. Bukan hanya merindukan berkat-berkat Tuhan, tapi merindukan Tuhan. Penjelasannya, seorang anak yang dekat dengan bapaknya, dengan demikian orang percaya memiliki keintiman. Orang yang demikian akan selalu merindukan Tuhan dan hadirat-Nya. Di dalam hadirat Tuhan dan perjumpaan dengan Tuhan, selalu ada perubahan di dalam hidup kita. Selalu ada hikmat yang akan dilimpahkan bagi setiap kita. Makanya orang yang tabah, dia selalu ingin ketemu dengan Tuhan, perjumpaan dengan Tuhan setiap hari. Saya mau kita punya waktu ini, bukan hanya sekedar saat teduh, tapi kita bangun dimanapun kita berada, Immanuel bersama dengan kita. Amin. Mau sedang apapun, Immanuel, dia bersama dengan kita. Nah, saya selalu suka dengan satu pujian ini, dan pujian ini selalu merombak hati saya. Judulnya itu With All I Am. Tahun 2002 lagu ini dirilis Bapak Ibu, dan ini menggetarkan hati saya. I walk with you wherever you go, through tears and joy. Aku berjalan bersama dengan Engkau Tuhan, kemanapun Engkau menuntun aku, lewat sukacita, lewat tangisan. Tapi di sana pujian ini ditutup dengan aku menyembah Engkau. Merindukan hadirat Tuhan setiap hari. Immanuel, orang yang punya ketabahan hati, merindukan perjumpaan setiap hari bersama dengan Tuhan. Ada hikmat yang dicurahkan di sana. Mari Bapak Ibu kita bangun sikap hati ini setiap hari. Kalau hari ini Bapak Ibu, mungkin di antara kita, termasuk saya, sedang mengalami sesak hati, banyak hal yang kita mungkin akan hadapi di kemudian hari. Biarlah firman Tuhan yang berbicara kepada kita, kepada saya, menguatkan kita kembali. Sikap tabah adalah sikap yang kuat di hadapan Tuhan. Sikap tabah adalah sikap yang percaya terus kepada Tuhan. Sikap tabah adalah sikap yang selalu rindu ketemu dengan Tuhan. Immanuel, kemanapun aku berjalan ada Engkau Tuhan. Even di kesendirian saya, nggak ada yang melihat, Engkau ada bersama dengan saya.
ada kesempatan saya mungkin gagal mempercayai Engkau, saya tetap memilih untuk berjumpa dengan Engkau. Mari sama-sama kita renungkan kebenaran firman Tuhan ini. Kita akan berdoa sebelum kita masuk ke dalam perjamuan. Kudus berbagi hati. Tuhan Yesus, terima kasih. Terima kasih untuk kebenaran ini buat hamba. Dan berdoa ini menguatkan setiap jemaat Tuhan pada pagi hari ini. Tuhan berbicara di tengah-tengah kami melalui perjamuan kudus. Kalau ada di antara kami yang sedang menghadapi masa-masa yang sesaat, yang membuat kami merasa lemah, pagi hari ini firman-Mu datang kepada setiap kami, bahwa ada Tuhan yang terus bersama dengan kami. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Saya ingin menyanyikan dari itu tadi. Ya. Apapun